Langsung ya. Iya, Oke. Pung. Silakan, Pung. Jadi kita ayat yang ke-39 ya. Ayat ke-39 ini atau yang terakhir, inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Nah, napa sih napa nassa pong Allah Ta'ala rimaja punaro asso pamalae anrange asso apparesange de tepulena. Artinya meyakinkan kita bahwa hari kebangkitan, hari pembalasan itu pasti terjadi, pasti kita akan alami. Aja nagaga mabata-bataiwi. Ya, oncok pasiha ria senge temata periwi. Nah, itu. Jadi jangan sekali-kali ada yang tidak beriman, tidak percaya. Jadi nata periwi. Nah, ini tahu maelo pugau ya, amala saleh ya, amala saleh makai padepe ripuanna andrenge makawe maka pakawe kiwi poleri apal birna puana taro ni napadu pakoritu nasi bawai atau ngetongeng andrenge asabarakan. Nah, jadi ini sekedar motivasi. Ya, kita ya mesti beriman ya, pada hari kebangkitan, hari kiamat atau rukun iman yang kelima sebagaimana yang kita uh, pelajari dalam ilmu tauhid. Nah, majepuikeun kipati ke ko namuri Pak Betau ya ipati ke dan artinya diberikan supaya dia teliti dan takut mulai wipacalama makaweiro azaban qariba. Artinya Allah memberikan izar, ya memberikan nasihat, ya supaya bisa terselamat daripada pacalang azab. Dekna nama bela adu panah. Artinya di hari kemudian, ya nasabah mence baja-baja kawe naritu. Ya, ini bahasa yang sangat halus, mananya ajal kita itu semakin hari semakin ya semakin dekat. Ya, ya mencek baja-baja. Ya, mencek baja-baja itu artinya senantiasa bertambah dekat. Ya, umur kita senantiasa bertambah. Riesero nan nasaimanan ni sinin na taue aga pada pura na pugau rilino. Nasaba naita ni ang kamanang taroki suku rilalan na kita amalana. Ya. Gangkanna maminasa ni wawakapire. Maminasa artinya mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Ya, maminasa ni wawakapire napakua susah. Ya, nakada benenge deto uri pancajitau. Ya, taro nak mancajitana bawang. De nari paressa andrenge de nari calla. Artinya kata-kata putus asa. Ya laitani ya kuntu turaba. Jadi inilah satu surah yang telah kita baca secara sempurna. Nah, jadi kalau kita lihat itu jelas sekali bahwa ya penerangannya di situ terkait dengan
hari kemudian dengan berbagai-bagai nama. Hari kemudian, hari kebangsaan, hari kebangkitan, ya, hari pengumpulan, hari hisab, macam-macam nama yang disebutkan, yaitu terjadi pada hari akhirat. Ya, jadi kita wajib beriman kepada hari akhirat. Dan kalau kita lihat suratul Naba ini satu surah khusus untuk membicarakan itu. Ya, di samping keadaan umat manusia, ada yang masuk dalam siksaan, ada yang masuk dalam ya, kenikmatan. Mulai dari alamul barzah memang sudah terbagi. Ada yang khufra minan nar, mendapatkan azabul kabri, ada juga yang mendapatkan ni'matul kabri, raudatun min riyadil jannah. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya orang terbagi dua. Ya, artinya ada yang masuk neraka dan ada yang masuk surga. Cuma di situ ada perhatian bahwa yang masuk surga ini tidak semuanya kekal. Ya, bagi mereka yang beriman, ya, kemungkinan karena banyak kesalahan, ya, maka dia masuk dalam neraka, kemudian akhirnya keluar dan masuk surga. Tapi masuk surga, nah itu sudah kekal, tidak mungkin dikeluarkan kemudian masuk di dalam neraka. Nah, saya kira ini perkara yang tidak terlalu rumit kita pahami dan sudah terlalu biasa kita yakini. Yang masuk bagian daripada rukun iman kita, yaitu percaya kepada hari akhirat, percaya kepada hari kebangkitan, ya, dan lain istilah yang digunakan. Saya kira sampai di sini sajalah kok ya kita punya bacaan, karena sudah itu kita akan masuk kepada an-nazi'at. Ya, an-nazi'at. Nah, jadi itu yang perlu kita pahami, bahwa suratul Naba ini itu khusus membicarakan ya, hari kemudian atau hari akhirat. Ya, jadi bukan hanya keadaan hari akhirat, ya, tetapi juga keadaan umat manusia. Ya, ada yang termasuk orang yang durhaka, orang kafir. Nah, di samping ada juga orang yang bertakwa. Itu semua dijelaskan di dalam ayat-ayat yang terkandung di dalam suratul Naba ini. Saya kira cukup sampai di sini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, kalau ada kawan-kawan yang mau memberi komentar ya, silakan. Ya, Bang. Terima kasih banyak. Sebelumnya kami mohon maaf karena tadi tanpa kesilapan teknis sebelumnya sedikit ya, nggak apa-apa. masa berlaku Zoom PBDI ternyata berakhir tanpa ada peringatan sebelumnya. Akhirnya kami mengambil langkah untuk melanjutkan dengan media Zoom Abrat. Baik, tadi dijelaskan oleh Andre Gupta ayat 38 hingga 40 surah An-Naba tafsirnya. Kami persilahkan, ada yang raise hand dari Tukas, tafadhol. Silakan. Silakan. Sambil menunggu beliau mengaktifkan mic-nya, kami mempersilahkan kepada perhadirin yang lain jika ada hal yang ingin didiskusikan.
Ukas, Ukas ini ada. Iya, iya, Langsung. Bang. Oh iya, Banyak, Bang, silakan. ya. Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ada sedikit pertanyaan, Bang, ya terkait juga dengan pembahasan dari surah An-Naba ini yang banyak menceritakan tentang kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Ya, ya, Iya, betul. kehidupan akhirat. Iya. Begini, Bang, beberapa hari yang lalu, ya ada salah seorang teman yang meninggal dunia, kebetulan adik kelas juga. Ya, saya terus terang semenjak meninggalnya beliau ini, almarhum Aswar ini di Parigi Palu, saya eh, agak kepikiran juga, Puang, karena beberapa hari terakhir ini beliau seperti sering hadir dalam mimpi saya. Ya, Ya, sering hadir. Dia menceritakan tentang apa namanya itu, apa yang pernah diucapkan selama waktu dia masih hidup di dunia. Jadi waktu almarhum ini masih hidup, saya cerita sedikit pada musim Piala Dunia tahun 2002 kemarin di Qatar, ya, masalah sepak bola kita biasa berdebat-berdebat ya, soal yang juara Argentina dan lain-lain sebagainya. ya, Eh, ada pendukung yang mengatakan kemungkinan karena melihat performanya yang juara di Argentina, kemungkinan mungkin masih juara lagi pada Piala Dunia tahun 2026. Kawan yang sudah meninggal ini mengatakan tidak mungkin lagi akan juara. Kalau dia juara, kemungkinan saya dalam tanda kutip entah itu guyonan atau bagaimana, dia mengatakan saya akan murtad atau saya akan ini kalau dia juara lagi, katanya. Sampai beliau meninggal, saya tidak tahu apakah kata-katanya itu sudah pernah dia dia apa namanya itu dia revisi dengan perkataan maaf atau bagaimana, saya belum tahu. Tapi beliau beberapa hari terakhir ini sering mendatangi saya dalam mimpi dengan mengatakan, eh, tolong saya untuk lepaskan dari saya dari ucapan itu. Jadi yang ingin saya tanyakan, Puang, apakah saya selaku temannya, sahabatnya, ada semacam doa atau ada upaya untuk melepaskan beliau dari apa yang pernah dia ucapkan itu, walaupun hanya sebatas guyonan mungkin, ya. ya, 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 terima kasih, Puang. Itu pertanyaan saya. Makasih. Ya. ya. Jadi ini apa namanya masalahnya ini masalah mimpi ya, ya mimpi berjumpa Ya, dengan orang yang sudah meninggal, ya kawan. Ya, nah, sebenarnya kalau kita lihat eh, riwayat-riwayat yang kita baca dalam kitab-kitab bekas, nah, itu kan ulama-ulama kita, orang-orang yang eh, beriman ini memang ada ya mimpi itu. Dan kalau kita mau bahas itu agak panjang, jelas mimpi itu ada dua, ya ada dua. Yang pertama eh, ada dari setan, dan yang kedua ada dari malaikat. Itu yang paling umum lah ya dipahami dalam Islam. Ya kalau perkara itu menakutkan, ya, atau membahayakan rasanya, ya menakutkan lah. Biasa kita mimpi seperti itu. Ya, maka kita kan diajarkan supaya uh, beralih ke kiri dan menghembuskan sedikit air liur, mengucapkan nauzubillah ya min zalik. Itu yang menakutkan ya. Ya, yang menakutkan. Kalau yang baik, ya, termasuk pengkhabaran-pengkhabaran yang ada manfaatnya, ya, maka ya, sebaiknya itu apa namanya kita pahami sebagai satu eh, perhubungan bahwa mungkin ya dia itu sebelum meninggalnya selalu
uh, husnuzan dengan kita. Ya, kita pun begitu. Ya, sehingga setelah meninggal maka muncullah mimpi-mimpi seperti itu. Ya, ini baik. Ya. Cuma apa yang kita sebutkan atau kita dengarkan dari ucapannya itu, maka para ulama itu ada perbedaan pandangan. Ada yang mengatakan kalau sifatnya perlu ditunaikan seperti mimpinya itu perlu ditunaikan ataupun perintah ataupun larangan apa segala, maka sebagian ulama mengatakan tidak perlu dituruti. Ya, itu tidak wajib. Ya, tidak wajib dan hanya dikatakan tidak perlu selalu diceritakan kepada orang lain. Ya, supaya nanti orang bisa buruk sangka ya, kepada yang meninggal itu. Tapi ada juga ulama yang mengatakan sebaiknya kalau mimpi itu ya mimpi yang kita yakini ya baik ya, tidak ada kaitan dengan yang menakutkan atau yang buruk akibatnya dan sebagainya, maka itu kita bisa tunaikan selama tidak bertentangan dengan syariah. Ya, tidak bertentangan. Jadi umpamanya yang saya pahami dari mimpinya itu walaupun seperti yang dikatakan terkait dengan olahraga, terkait dengan apa, ya, tapi ini kan dari sudut kehidupan. Ya, mungkin maksudnya di situ ya kita sampaikan kepada kawan-kawan supaya diampuni dosanya. Ya, supaya jangan sekali-kali simpan hal-hal yang terkait dengannya, kesalahan-kesalahannya. Jadi bisa disampaikan kepada kawan-kawannya dulu, kumpul-kumpul menonton apa segala, nah bisa disampaikan bahwa saya mimpi seperti ini, rupanya ada penyesalan. Nah, mungkin masih ada ini, mungkin masih ada yang belum merelakan ya kesalahan-kesalahan itu. Jadi kita doakanlah, atau kita ya tradisi kita tahlilkan, kita doakan, kita bacakan doa bersama-sama. Ya, itu yang sering dilakukan oleh ulama-ulama kita yang kita dapati dalam kitab-kitab turas. Nah, jadi boleh disampaikan kepada kawan-kawan. Ya. Atau ambil pendapat yang pertama juga boleh, artinya tidak perlu dihiraukan. Nah, cukup kita saja yang artinya mendoakan supaya selamat dalam kuburnya, supaya diampuni dosanya, supaya diterima segala hal-hal yang terkait dengan kebajikan-kebajikan yang pernah dilakukan. Tidak perlu dipahami secara teks, ya, artinya yang terkait dengan olahraga itu artinya ada kesalahan yang mungkin dia sesali. Ya, dia sesali. Jadi tidak apalah kita doakan, dan kita memang masih hidup ini. Ya, kita sepatutnya senantiasa mendoakan ya sahabat-sahabat kita, apalagi kalau termasuk orang tua kita. Nah, itu sangat-sangat mustahab ya. Saya kira itulah yang perlu kita paham. Jadi kalau menurut saya atau saya sendiri seperti itu, mungkin saya tidak sampaikan kepada orang-orang, tapi saya sendiri yang terkadang mungkin sholat gaib, ya, kemudian kita doakan, ya, karena mungkin ada masalah ya yang dihadapi menurut kita pahami, tapi itu bukan sesuatu yang pasti. Ya, mungkin ada masalah yang terkait dengan perlakuannya masih di dunia, ada kaitan dengan kita, ya maka kita doakan, bacakan Fatihah, ya, lahul Fatihah. Saya kira itu wajar lah. Ya.
bukan wajib ya, tetapi adalah sesuatu yang biasa kita lakukan. Dan kita mendapat pahala sebenarnya kalau kita bacakan doa atau bacakan Fatihah kepada sahabat-sahabat kita yang sudah mendahului kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pon. Kami memberi kesempatan lagi kepada para hadirin dan moderat jika masih ada yang ingin. Oh iya, silakan Ustaz Dr. Abdullah. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Kami pun di surat An-Naba ayat 38. Ya. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffan la yatakallamun. Tadi pun itu pernah saya baca terjadi Tidak jelas suaranya, tidak jelas suara, enggak berapa ini. Suara. Ya, halo. Ya. Ada suara, Bang? Halo? Suaranya enggak jelas. Oh. Ya. Iya. Oke. Di surat Naba ayat 38 itu, Prof, terjadi perdebatan panjang antara Ibnu Rus dengan Al-Ghazali. Ibnu Rus itu boleh benar mungkin kalau dilihat dari ayat ini pada hari itu malaikat dan ruh. Berarti ruh ya. Dalam kajian ini berarti kebangkitan jasmani itu ada benarnya juga kalau Ibnu Rus menolak. Tetapi Al-Ghazali pasti antara jasad dengan ruh. Pertanyaan saya, Prof, dalam kajiannya Prof, yang lebih cenderung yang mendekati kebenaran di antara keduanya ini, Ibnu Rus atau Al-Ghazali, itu Prof. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke ya. Ini terkait dengan kematian ya atau dola dengan ruh dan jasad itu ya. Jadi saya kira itulah seperti yang saya selalu katakan, bahwa kalau kita berikan definisi kematian itu al-maut atau al-wafa, itu al-wafa di dunia ini pindah ke akhirat, itu sebenarnya hanya merupakan mufarakah baina ar-ruh wal jasad, artinya perpisahan sementara ya, perpisahan sementara antara ruh ya dan jasad itulah yang dikatakan mati sebenarnya ya. Jadi bukan berarti mati yang hancur yang apa, bukan itu hanya akibat daripada jasad kita ini yang mempunyai asal usul yang bersifat materi. Tetapi pada hakikatnya jasad dan ruh itu akan kembali ya di alam nanti dan menjadi satu jiwa, nafs itu ya. Jadi tetap ya bahwa ruh jasad itu tidak berpisah walaupun nanti di alamul barzah sampai di akhirat nanti ya, sampai di akhirat. Dan saya kira kalau kita baca Al-Quran banyak bahwa jasad kita ini akan menjadi saksi ya, telinga menjadi saksi, mata menjadi saksi, tangan dan sebagainya ya. Oleh karena itu hanya ya, istilah ruh ini masuk di dalam area kawasan ya, pembahasan yang agak metafisik ya, masuklah kepada falsafah, kepada ini. Nah, disitulah terjadi pandangan-pandangan ya.
pandangan-pandangan yang terkait dengan ruh ini. Tapi ini saya ingatkan lagi, bukan ruh yang kita baca tadi. Ruh yang kita baca tadi itu jelas ya tidak bisa kita bawa kepada pengertian ruh. Yang jelas itu adalah malaikat Jibril, ya, Raksul Malaika, ya, ketuanya malaikat. Ya, kalau roh yang kita sebutkan ini dalam kematian ini, itulah kesempurnaan hamba ini. Ya, jadi kita tidak boleh dikatakan sebagai hamba Allah kalau hanya jasad. Begitu juga sebaliknya, kalau hanya ruh, dia mesti satu kesatuan, barulah dikatakan sebagai hamba. Itulah yang dihadapi nanti di alam barzah, begitu juga di alam kebangkitan dan seterusnya. Ya, jadi kita tidak pernah berpisah itu. Nah, itu keyakinan kita lah. Ya, keyakinan kita. Jadi kita tidak ikut orang yang terlalu memisahkan antara jasad dengan ruh ini. Nah, memang pemisahannya ada waktu kita meninggal. Ya, waktu kita meninggal. Ya, tetapi setelah kita dihidupkan lagi di alamul barzah, maka kembali lagi. Nanti setelah lama-lama lagi, sangkakala pertama ditiupkan, maka berpisah lagi. Ya. Setelah ditiup kedua kalinya, maka disatukan lagi. Masuklah ke alam, ya, ke alamul al-qiyamah, alamul hasyri, alamul hisab, sampai kepada alamul akhir, alamul nar, atau alamul jannah. Ya, itu yang saya pahamilah ya dari sudut ini. Jadi saya tidak memahami jasad ya secara khusus, dan saya tidak memahami ruh ya secara khusus dikaitkan dengan keyakinan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ini ada kaitannya dengan ibadah kita. Ya, ada kaitannya dengan ibadah kita itu tidak membedakan antara ibadatul jasad dan ibadatul ruh, tapi ibadatul abdi, ya, artinya penyembahan hamba. Jadi penyembahan hamba itu artinya menentukan dirinya sebagai seorang hamba, karena kalau ada hamba maknanya ada Tuhan. Ya, ada Tuhan. Itu sebabnya dalam konteks kaidah yang sering kita dengarkan di dunia tasawuf ini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ulama-ulama tasawuf ini mengatakan begitu. Kalau diri kita ini kita yakini sebagai seorang hamba, maka jelaslah kita akan mengenali ma'bud kita. Ya, jadi al-abid wal ma'bud wahid. Al-abid wahid wal ma'bud wahid. Nah, itu yang perlu mungkin kita ini kan. Jadi kita pahami dari sudut keyakinan lah, akidah. Ya, akidah. Tapi ini bukan bermakna kita tidak bisa membaca ilmu yang terkait dengan ruh ini. Ya, terkait dengan ruh, seperti yang pernah saya katakan bahwa ada yang memahami ruh itu adalah bagian daripada Nur Muhammad. Ya, Nur Muhammad itu adalah kita katakan sesuatu ya, sesuatu yang wujud setelah Allah ini. Nah, jadi ada yang mengatakan dia bukan khalik dan dia bukan makhluk. Nah, tapi saya mengatakan tidak. Ya, Nur Muhammad itu adalah makhluk, adalah ciptaan, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana proses penciptaan minal qadim ilal hadis, ya, dari yang qadim dengan yang hadis, ya, kita tidak perlu terlalu banyak mengkaji, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas
ruh itu adalah makhluk, ya, bukan bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita yang kita yakini, sebab kita takut orang ini meyakini bahwa roh itu adalah bagian dari Allah yang diserahkan kepada hambanya. Tidak, ya, cuma roh ini, ya, roh kan ada sir, ada fuad, ada macam-macam, ya. Jadi roh ini dia menampung, ya, sesuatu yang mungkin di situ ada kontak, ya, ada semacam listrik, ya, ada kontak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seakan-akan kita ini sebenarnya ada kaitan terus, ya, ada kaitan tidak pernah terlepas, cuma gangguan itu ada. Itulah disebut lamah. Ada lamah syaitonia, ada lamah malaikiyah, nah, dan itulah yang banyak menentukan, ya, gerak hidup kita, ya, di dunia ini, yang memang diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena lebih banyak penentuannya dari Allah, ya. Saya kira itulah mungkin, ya, sedikit saya gambarkan tentang kematian ini, ya. Jadi kematian, jadi semua dikatakan hidup, ya, hidup kita di dunia ini hidup juga, tapi tidak sama dengan hidup kita di alamul barzah. Begitu juga nanti kehidupan kita dia yaumul kiamah atau yaumul akhirah tidak sama dengan alamul barzah ini. Kalau alamul barzah kehidupannya dia masih ada hubungan dengan orang yang masih hidup. Kita masih bisa bacakan Fatihah, bacakan doa, ya, kita masih bisa panggil nama seperti Nabi memanggil namanya, ya. Jadi macam-macam lah kan, artinya masih ada hubungan. Tapi kalau di akhirat nanti, ya, betul-betul kehidupan yang khusus, ya, untuk akhirat. Dan bagi yang saya kuatkan, yakinkan bahwa tidak ada pemisahan antara roh dan jasad. Adakah jasad yang kita pakai di dunia itu juga di alamul barzah? Itu wallahu alam, itu Tuhan punya tugas itu. Begitu juga di akhirat. Yang jelas jasad yang kita gunakan di dunia ini itu juga merasakan merasakan apa yang kita hidup di dunia ini. Jasad yang kita pakai di alamul barzah, jasad yang kita pakai di yaumul kiamah, itu juga merasakan jasad yang ada di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya, Bang. Kemudian selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Ilyas. Ustadz Ilyas. Kesempatan berikutnya kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih, Bang. Mungkin sedikit agak melenceng dari ayat yang menjadi pokok bahasan, tapi ada relevansinya. Ya. Terkait dengan apa yang dikatakan, disabdakan Rasulullah, dan saya rasa ini menjadi konsen kita yang mendambakan liqa'i rabbi, ketemu Allah dalam mutmainnah irji rabbi kirabiyah, yaitu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Tentu status itu butuh proses untuk mencapai al-khawatim yang baik. Nah, tentu kalau kita bicara tentang husnul khatimah, mungkin peristiwa itu ada pada kemudahan keluarnya ruh dari jasad. Yang menjadi pertanyaan kami ini, ya, kita kan biasa, bahkan ada ayat mengatakan bahwa nanti ada yang dicabut ruhnya itu
seperti menarik dari ujung terbalik, ya susah dicabut. Ya. Seperti menarik rambut dari halus, begitu Ya. halus dicabut. Ya. Nah tentu saya kira ini menjadi sebuah harapan kita semua, tapi membutuhkan proses. Nah mungkin pertanyaannya, Pong, apakah sangat terkait dengan tingkat kesuhudan orang? Karena akhirat itu kan di depan, sementara dunia di belakang. Jadi kalau di belakangi dunia, berarti itu pertanda mudah menghadap kembali, mudah ke menghadapi kematian, karena kita sudah belakangi dunia sebagai makna dari suhud secara hakiki. Ya. Yang kedua, atau mungkin terkait dengan kita pahami bahwa dosa itu laksana duri. Ketika dosa itu banyak tertancap di jiwa seseorang, maka ruhnya itu seperti susah ditarik karena banyak duri yang ada pada jiwa dia, pada ruh dia. Apakah memang seperti itu, Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi sempat disentuh ruh, yang tentu ketika yas'alunaka aru kulli ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Tentu secara keilmuan mungkin memang sangat sedikit, tetapi apakah ruh itu kalau kita ibaratkan seperti air, itu bentuknya mengikuti wadah, karena ini sangat berpengaruh pada saat taruhnya kita sholat. Ya tentu ada ibadah zahiriyah, ibadah syariat, tapi ada juga ibadah ruhiyah batiniyah. Ya, fawalli wajhaka satral masjid, tapi di sisi lain inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawat. Jadi artinya ruh kita ini secara gerakan dan ketundukan, ya tentu mungkin konteksnya berbeda antara fisik, tapi pada saat fisik sujud, ya mungkin harus juga menyikapi bahwa ruh kita ini juga dalam keadaan sujud. Ya, seperti itu komentarnya biar lebih meyakinkan kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi saya kira ini yang sepatutnya, ya, saya sudah mulai tadi membicarakan tentang kita ini seorang hamba, ya, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-abdu, ya. Itu kalau kita bicara soal hari kemudian ini, karena hari kemudian ini banyak terkait dengan kehidupan kita di dunia ini. Itu sebabnya dikatakan yaumuddin atau yaumul hisab. Ya. Nah, jadi sebenarnya lafaz, ya, makna hadis, ya, yang disebutkan tadi, ya, tentang kalimat la ilaha illallah itu, kalau kita pahami secara, ya, mantuk zahir, ya, maka tentu kita melatih diri selalu banyak membaca, ya, la ilaha illallah. Tapi kita perlu tahu makna, ya, kalimat la ilaha illallah itu keyakinan, ya, iman, ya, iman kita. Ya, jadi seakan-akan di situ artinya kalau kita mati dalam keadaan beriman, itu yang dimaksud mangkana akhir kalami la ilaha illallah. Nah, kalau dakhalal jannah ini kan hanya sebagai apa namanya, ya, bagi saya itu hanya sebagai motivasi, ya, maksudnya kita termasuk orang yang selamat, ya, orang yang selamat. Nah, jadi
Itu sebabnya ya kita pahami secara zahir dan juga memahami secara makna. Ya, secara makna itu bahwa keimanan itu harus dipelihara. Ya, ketakwaan itu senantiasa ya berterusan. Ya, atau istilah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, walaupun di situ istilah Islam tetapi makna iman. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan beriman. Jadi sama ya dengan maksudnya tadi. Itu yang saya maksudkan tadi bahwa seorang manusia muslim ini yang paling utama itu adalah bagaimana supaya dirinya ini betul-betul hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istilah takarrub itu sebenarnya hanya istilah, ya, bukan dalam pemahaman tempat dekat, bukan. Nah, tapi takarrub itu maknanya suatu yang tidak bisa dipisahkan, ya, antara seorang hamba dan seorang yang dan Tuhan yang disembah. Tuhan yang disembah itu yang perlu kita pahami itu. Ya. Jadi semua perintah-perintah ibadah, ya, perintah-perintah berkaitan muamalah atau istilah dalam Al-Quran, alladzina amanu wa amilus sholihat. Dua, iman dan amal soleh. Ya, dua inilah yang menjadi kewajiban kita, bukan hak kita. Nah, terkadang ada orang yang tidak mampu atau tidak diberikan tidak melakukan kewajiban itu, kan ini adalah ujian. Ya, jadi wajarlah kalau ada orang yang melakukan dosa dan tidak bertaubat. Kemudian dosa itu kita jangan terlalu melihat bahwa dosa itu adalah kesalahan yang bisa membawa kepada kemurkaan Allah atau masuk ke dalam neraka. Ya tidak. Terkadang kita diberikan cobaan oleh Allah melakukan dosa untuk supaya kita ini lebih banyak bertaubat, untuk meningkatkan kita punya keimanan ini. Ya. Karena tidak semua dosa yang kita lakukan itu kita sendiri yang berikhtiar. Nah, kita kan ini di dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sedikit yang bisa kita lakukan kewajiban ataupun meninggalkan larangan itu. Itu yang harus kita pahami. Oleh karena itu, kalau kita bicara soal akhirat ini yang kaitannya dengan hidup di dunia, maka kita mesti bicara soal hamba dan ma'bud, abid wal ma'bud. Nah, yang menyembah dan yang disembah itu yang tidak boleh dipisahkan. Saya kira cukup itu yang bisa mengcover tadi apa yang ditanyakan ini. Jadi kita boleh memahami secara secara zahir, ya. Tapi yang paling penting adalah iman kita inilah suratun Naba yang cukup kuat sekali penjelasannya, kokoh sekali penjelasannya, tidak bisa diragukan bahwa akan ada hari pembalasan, akan ada hari kebangkitan dan lain-lain sebagainya. Ya. Kemudian yang terakhir tadi yang terkait dengan ruh. Ya. Ruh sebenarnya ini adalah kesempurnaan kemanusiaan kita dalam kehidupan. Ya. Artinya orang tidak bisa hidup hanya jasad, begitu juga hanya ruh, mesti dua-duanya. Dan dua-duanya ini kita
tidak bisa mencari tempatnya roh itu di mana. Nah, itu rahasia Allah. Itu disebut sir. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, roh itu. Ya, yang jelas orang yang masih hidup mananya dia punya jasad dengan roh. Ya. Dan kalau ini berpisah ya kita mati. Dan dalam proses pemisahan inilah yang disebut dengan sakaratul maut. Ya, Nabi mengatakan paling menakutkan itu adalah sakaratul maut. Ya, orang tidak bisa terselamat dengan sakaratul maut. Pasti kita merasakan itu. Cuma terkadang ada orang yang diberikan rahmat, dia tidak terlalu merasakan karena dia melihat sesuatu yang sangat mengasyikkan, ya, yang sangat mengasyikkan. Ya, seperti ceritanya Nabi Yusuf dalam Al-Quran, Nabi Yusuf, ya, ketika didatangkan perempuan-perempuan itu, kemudian diberikan buah-buah, kemudian sementara dia dia kupas, maka keluarlah Nabi Yusuf, ya, dengan kemolekannya apanya, sehingga perempuan ini tidak terasa dia ikut tangannya ini dikupas-kupas. Padahal kan tangan ini jelas sakit kan. Nah, inilah yang dipakai oleh ulama kita. Begitu juga lah sakaratul maut. Sakaratul maut ini pasti menyakitkan. Karena Nabi mengatakan seperti itu. Ya, tetapi ada yang yang merasakan, ada yang tidak merasakan karena ada sesuatu yang dia lihat. Ya, karena kita kan dalam proses peralihan antara alamul syahadah dengan alamul barzah ini. Nah, dalam proses itu kan orang, dalam Al-Quran dikatakan idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun, mata kita akan membelalak melihat. Nah, ada melihat yang menakutkan, itulah dia yang merasakan ya sakitnya. Karena bukan hanya sakitnya sakaratul maut dia rasakan, dia juga merasakan takutnya melihat apa yang dilihat itu. Mungkin setan, mungkin apa yang menakutkan dia. Ya. Kemudian kalau orangnya bagus, ya malaikat datang, menghibur dia, memperlihatkan ini tempat kamu di surga. Maka kenikmatan kita terasa sehingga sakaratul maut ini tidak terasa bagi kita. Itu penjelasan ulama lah tentang sakaratul maut itu. Itu sebabnya kita selalu minta perlindungan supaya kita tidak merasakan sakaratul maut itu. Karena pasti kita lalui. Sakaratul maut ini bagian daripada kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut, dia pasti merasakan. Ya, pasti merasakan. Ya, jadi itulah jadi roh dan jasad itu sebenarnya tidak perlu kita pisahkan. Ya, hanya kita bicarakan bahwa disebut mati itu perpisahan antara jasmani dan rohani. Cuma itu saja. Tapi kita tidak boleh bicara khusus jasadnya di sini kemudian ruhnya di sini, enggak. Ya, kehidupan kita itu baru dikatakan manusia jasad dan ruh. Nah, itu sudah jelas, itu tidak boleh kita ini. Begitu juga nanti di akhirat, nanti di alamul barzah. Ya, maka ruh jasad itu kembali. Ya, karena baru dikatakan abdun, baru dikatakan hamba Allah. Nah, kalau dia betul-betul memiliki kehidupan
dan tidak ada pemisahan antara jasad dengan ruh. Nah, itu saja sebenarnya. Saya tidak bawa kepada penjelasan ulama, ya, terutama ulama tasawuf, ulama yang tentang ruh itu, ya, tentang ruh, karena itu juga di luar daripada kewajiban kita. Ya, katakan kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalila. Kita dibatasi, ya, kita dibatasi, walaupun masih boleh ya kita kaji, tapi kita dibatasi. Ya, lebih selamat kita serahkan bahwa itu semua adalah ciptaan Allah, dan hakikatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah dari 3 respon yang tadi. Assalamualaikum. Masih ada respon dari Ustaz? Engkau bawa tugas. Oh, Jaka kasih melo istirahat guru tak. Bah, bagaimana, Pong? Langsung bawa nih, Di. ya langsung saja kalau memang ada sesuatu. Kabe puang. Jadi sambung anggota yang menang ro. Peko gitu sih menurut tak puang ro. Istilah mati suri. Ya, Mati suri. Peko Mati gitu sih suri. pendapat. Iya. Peko gitu sih pendapat tak ro. sebenarnya saya kira itu tidak masuk dalam kajian akidah itu sebenarnya. Yang mungkin masuk dalam kajian kematian menurut medis lah kok, bagi saya lah. Nasabah angka saya di peristiwa puang. Iya, Jadi ini umat Kristen. iya, Jadi suatu waktu dia makan kedondong. kedondong. Iya. Iya, Terus dia keselak biji kedondong itu. iya, Tiba-tiba ada kayak kecelakaan itu, kecelakaan. iya, Diperiksa ya, dia nak nyawa. tidak bernyawa, sudah mati lah. Ya, sudah divonis mati lah. Ikut buru ini roh. Dalam seminggu itu apa emang? Iya, Itu apa emang? Dalam keadaan tubuh sudah membusuk. iya, Nah bongkar air kuburu naruh puang. Bongkar kuburu napa lisulo bolana memang. Tas selemanangnya keluargana. Weh, hantu gua mana hantu menengken ka hantu boleh toh. Kada aja mi tahu, jangan takut, saya ini bukan hantu, saya ini hidup kembali. iya, Nah, di situ dia ceritakan bahwa ketika di saat mati dia itu dia diperlihatkan tempatnya di neraka, ya, dengan keluarga-keluarganya, dengan nenek moyangnya, termasuk orang tuanya, termasuk dirinya. iya. Jadi nenek moyangnya itu sama orang tuanya dia lihat semua berada dalam neraka, ya kan? Iya. Nah, dia di samping neraka yang dia lihat, dia juga melihat surga, Bung. Iya, Dia bukan Islam kan? iya. Padahal belum Islam. Dia diperlihatkan surga di situ, bahwa di sinilah kehidupan surga sesungguhnya kan. Karena dia nggak semu, karena dia punya senang. Nah, ya roh gerek malaikat ya roh. Nah itu roh catatan, nah, weh dia nggak semu kue, dia nggak semu. Di kenapa waktumu? Lesu kok memang. Jadi disuruh lesu memang. Ya. Nah, ya dia naro, nah cerita ya roh keluarga naro di mana? Ini kejadiannya di Ambon puan, di Ambon. Nah, jadi setelah dia menceritakan itu, semua keluarganya itu semua menyatakan diri masuk Islam, mualaf mana? Ya. Nah, jadi artinya itu apa namanya? Itulah jalan untuk mendapatkan hidayah kan? Iya. Mendapatkan hidayah. Itu dia. Jadi saya apa namanya ya, sedikit apa namanya ya, sedikit penasaran juga, apakah betul-betulnya ruhnya itu terlepas atau bagaimana?
ya kan? Ya, Kita menafikan lah apa namanya dari segi dari medis lah ya. Tapi itu yang bikin penasaran saya Pong sampai saat ini. ya, ya. Ya. Cuma Ya itulah seperti kalau kita bahas tentang kematian di dalam kehidupan kita ini, artinya memang kematian itu kan al-wafa, artinya sudah sempurna semua apa yang menjadi bagian kita di dunia ini baru meninggal. Jadi tidak akan ada kembalian lagi, kembalian lagi. Nah, kemudian kalau kita istilah mati itu oleh dokter sekarang kan sudah kaji juga. Jadi ada mati menurut kedokteran itu belum mati betul itu. Ya, artinya masih. Ya, tapi apa yang dikatakan dengan cerita tadi itu, ya mungkin ada benarnya juga. Itu artinya itu adalah jalan ya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak boleh memahaminya, meyakininya bahwa itu adalah kematian seperti yang kita bicarakan di dalam Islam ini yang disebut dalam Al-Qur'an. Jadi tidak Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi saya kira susah untuk mencari itu, sebab al-maut atau al-wafah itu jelas ya sepakat semua orang Islam bahwa kalau orang sudah meninggal itu tidak akan kembali lagi. Ya, karena rata-rata kuan walaupun kenyataan seperti yang cerita itu kan, kalau benar itu. Nah, itu artinya mungkin kematian itu hanya sekedar kematian untuk jalan mendapatkan rahmat itu tadi. Ya, jadi mungkin mati dari sudut, kalau dokter yang melihat belum mati betul, artinya mungkin ada memang ukurannya kan, ada ukuran kematian itu menurut mereka. Tapi yang jelas kematian yang dihadapi itu adalah merupakan jalan, karena setelah itu mereka semua masuk Islam, mendapat hidayah. Iya, betul. Ya, mendapat hidayah. Saya kira kita pahami seperti itu saja. Iya. Jadi tidak ada istilahnya ini istilah mati suri atau apa segala itu, saya kira itu memang, tapi perlu kajian sebenarnya. Iya. Saya kira perlu kajian. Karena begini Puang, Jadi ini kan dia kan dari kecelakaan, dan banyak kasus-kasus kecelakaan dia meninggal tidak kembali lagi ruhnya. Iya, ini. Iya, banyak cerita seperti itu. Iya. Banyak seperti itu. Nah, artinya tidak ada istilah malaikat maut salah alamat ya. Iya. Ya itulah yang aku namanya. Iya. Itulah yang perlu kita sebenarnya kaji betul ya. Iya, ini khusus. Samping kisah itu betul-betul kita lihat dari sudut kejadiannya bagaimana. Saya kira perlu dikaji seperti itu. Itu kan isu-isu yang terjadi di masyarakat kita, dan terkadang orang bisa salah paham. Nah, tapi kalau kita khusus mengkaji kematian kita dalam Islam ini, ya maka susah rasanya menerima ya seperti itu. Kalau dia sudah mati kemudian hidup kembali, ya karena kematian itu bab, ya pintu untuk masuk ke alamul barzah, sedangkan dia tidak sampai ke alamul barzah kan ya. Mungkin istilah malaikat apa segala dia lihat itu kan hanya mungkin sesuai dengan ilmu yang dia ada ya pada diri dia ya, sehingga, tapi yang jelas kalau betul itu riwayat itu jelas bahwa itu adalah merupakan cara Tuhan untuk memberikan rahmat kepada hambanya kan, bermacam-macam ya, bermacam-macam. Saya kira itu ya, dan sekarang ini kan banyak sekali film-film pendek apa segala tentang malah siksaan kubur ada yang dibuat orang. Siksaan kubur macam-macam, tapi itu kan sekedar mungkin dakwah atau peringatan-peringatan, tidak boleh masuk dalam kaidah keyakinan kita. Macam tadi ini ya, kita tidak boleh kaitkan dengan keyakinan kita tentang kematian kita yang menjadi pembeda antara alam syahadah dengan alamul kubur umpamanya. Saya kira begitu saja ya. Jadi jadi yang sekarang ini
Ya. Nabi Idris bagaimana yang diriwayatkan oleh para ulama itu bahwa Nabi Idris yang menjauh nyawa maka kue kodi karena beliau sudah berada di surga. Iya. Iyalah. Ya. Jadi apa namanya? Sebenarnya riwayat itu bukan riwayat keyakinan, malah ada yang mendhaifkan riwayat itu. Oh ya. Cuma masyhur riwayat itu. Ya. Bahwa Nabi Idris ini setelah dia masuk dia tidak mau, mau kembali. Jadi sekedar untuk ini, dan apalagi jadi tidak menjadi dasar kita ya untuk menjadikan satu keyakinan. Nabi Isa pun sendiri tidak apa namanya, tidak menjadi rukun iman bahwa beliau masih hidup di atas. Ada juga riwayat mengatakan kembali kemudian meninggal, betul. Ya, sama dengan Nabi Idris ini. Ya, cuma riwayat yang sering kita sebut-sebutkan ini seperti itulah. Ya. Termasuk Nabi Khidir barangkali. Ya, macam Nabi Khidir juga. Ya. Dan Nabi Khidir itu kan juga tidak apa namanya, tidak sepakat. Ya, riwayatnya sangat lemah sebenarnya. Nah, cuma menjadi masyhur. Menjadi masyhur, apalagi didukung bahwa banyak orang yang pernah melihat, ulama kita pernah melihat dan sebagainya. Ya. Jadi tidak boleh masuk dalam area keyakinan kita. Nah, itu saya katakan itu hanya sebagai ilmu kita lah. Ilmu tidak membawa kepada keyakinan kita. Saya lebih suka ya seperti itu, membedakan, sebab kalau kita masukkan dalam keyakinan itu bisa merusak keyakinan kita. Ya, karena tidak ada sepakati ulama banyak sekali pandangan tentang Nabi Khidir lah, tentang Nabi inilah apa namanya, Nabi Idris dan sebagainya. Ya, tetapi bagaimanapun kita terima sebagai satu ilmu, tapi tidak masuk di dalam keimanan kita, atau masuk ke dalam apalagi masuk dalam rukun iman. Rukun iman sudah tidak ada kan, jelas rukun iman itu. Rukun iman pun jin tidak masuk, syaitan tidak masuk dan sebagainya, hanya malaikat saja yang masuk. Begitu telitinya namanya ulama kita dulu di dalam mengklasifikasi masalah keyakinan dengan masalah-masalah ilmu, ya ilmu zanni. Saya katakan ilmu zanni lah, ya ilmu zanni. Tapi untuk bahan-bahan dakwah tidak apa-apa lah kita pakai. Siap. Bahan-bahan dakwah. Nah, di situ juga perlu kita harus membedakan di dalam memberikan penjelasan ini. Ada penjelasan sifatnya khitabi, artinya dakwah. Dakwah. Ada penjelasan memang betul-betul untuk menyatakan kebenaran yang ada di dalam ajaran Islam kita. Itu harus dibedakan itu. Harus dibedakan. Yang banyak kita dengarkan di YouTube, di mana-mana yang bertebar sekarang ini, itu pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah itu kadang berbeda dengan keyakinan. Ya, tidak sesuai dengan apa namanya, ya dengan kebenaran Islam. Ya, terkadang berbeda. Ya, tetapi masuk akal, boleh diterima dan sebagainya. Ya. Saya kira itu dari dulu lagi memang sudah ada namanya itu. Dan namanya manhaj khitabi, dan ada namanya manhaj talaki, kan manhaj istilahnya. Ya, saya kira ini kita yang menuntut ilmu ini harus mengetahui itu. Macam kita baca buku-buku turas lah, kita bisa tahu bahwa ini turas yang memang hakikatnya ilmu di sini dia. Ya, ada juga turas yang dibuat oleh ulama hanya sekedar untuk mengumpulkan sebuah perkara-perkara yang terkait, sehingga ada yang dhaif, ada yang ini. Jadi kita harus selektif juga ya. Saya kira Ustaz Sarfudin tahulah gimana manhaj dalam memahami itu, supaya kita tidak keliru keliru dalam memahami ajaran Islam ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Pak, makasih. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas responnya para asatidz. Kita mempersilahkan Guru Ta untuk akhir dengan doa. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam an tarzuqana ilman nafi'an rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam ya akramal akramin. Allahumma ja'al jami'a tadari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqatan tukhrijul ulama'il qanitin wa du'atil mutqinin wal muradin mukhlasin waj'alha manaran ariqan lil ulumil islamiyah wa qalatan ma'muratan lil ma'arifis thaqafiyah wa masdaran asilan lisyara'i diniyah bimin haji ahli sunnati wal jamaah ya zal jalali wal ikram. Allahumma saddid wa ayyi daulata Indonesia kadaulatin mubarakatin fit takadum wassalam wa saira biladil muslimin ya Hannan ya Mannan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Warzuqna kamalan mutabat lahu zahiran wa batinan bi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal du'ana bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Baik, terima kasih banyak Puan. Terima kasih para hadirin dan hadirat. Insyaallah kita lanjutkan di surah berikutnya, surah An-Nazi'at. Insyaallah kita akhiri. Billahi taufiq wa da'wa wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Desi-desi ki lempek sungai kayak puang.